Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Udan Batalongdon. Di konten kali ini saya akan membuat materi atau edukasi tentang e-commerce. Nah, e-commerce itu kan adalah tempat atau ya tempat untuk menjual atau membeli barang. Nah, daripada berlama-lama lagi, kita langsung ke materinya. Oke guys, jadi ini adalah e-commerce ya. Nah, di e-commerce ini kita akan membahas tentang yang pertama itu definisi, kekurangan dan kelebihan. Di poin yang kedua itu ada riset produk, riset keyword, dan tool riset. Nah, di poin ketiga adalah pembuatan akun. Di poin keempat ada upload produk. Di poin kelima itu pembuatan konten dan review konten. Langsung ke yang pertama itu definisi, kelebihan, dan kekurangan. Nah, definisi tersendiri itu e-commerce adalah singkatan dari electronic commerce yang secara sederhana berarti kegiatan jual beli yang dilakukan secara elektronik melalui internet. Jadi, semua transaksi yang melibatkan pertukaran barang atau jasa, pembayaran, dan pengiriman data melalui jaringan internet termasuk dalam kategori e-commerce. Nah, jadi di dalam e-commerce ini tidak hanya jual beli barang yang berbentuk barang, namun di sini ada jasa juga, ada pembayaran secara online atau pengiriman data melalui jaringan. Itu bisa disebut dengan e-commerce. Jadi e-commerce itu tidak hanya terpaku hanya pada penjualan barang ataupun yang lainnya. Nah, untuk kelebihan di e-commerce itu adalah yang pertama itu jangkauan pasar luas. Nah, apa sih maksudnya jangkauan pasar luas? Jadi e-commerce di sini memungkinkan bisnis menjangkau konsumen di seluruh dunia tanpa batas geografis. Ini membuka peluang pasar yang jauh lebih besar. Nah, jadi misal kita di Indonesia, kita bisa melakukan transaksi jual beli barang ke luar negeri. Kalau luar negeri, contoh luar negeri itu kejauhan. Oke. Yang lebih kecilnya lagi itu adalah luar kota. Jadi misal kita ada di kota di Pulau Jawa, kita bisa mengirim barang atau membeli barang dari Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan lainnya. Nah, untuk kelebihan yang kedua yaitu adalah operasional 24/7. Nah, jadi yang 24/7 itu gak cuman hanya kabar kita ke dia atau dia ke kita. Ternyata di e-commerce juga operasionalnya itu 24/7. Nah, maksudnya 24/7 ialah toko online tidak mengenal waktu tutup sehingga konsumen dapat berbelanja kapan saja dan di mana saja. Jadi, misal nih, kita mau beli barang ini, sudah dimasukkan keranjang, cuman kita lupa nih, belum di check out. Nah, jadi kita kapanpun dimanapun kita bisa men-check out barang tersebut tanpa adanya bahwa toko itu tutup atau gimana. Jadi jika kita kalau kita sedang ingat baru kita check out itu gak apa-apa, bisa, karena masih terbuka si e-commerce ini. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu biaya operasional lebih rendah. Nah, dibandingkan toko fisik atau toko offline kayak gitu ya, e-commerce umumnya memiliki biaya operasional yang lebih rendah karena tidak memerlukan tempat fisik yang besar, mengurangi biaya sewa, listrik, tenaga kerja. Nah, iya kan? Misal kita mau beli sembako. Sebelum ada e-commerce kan kita harus belanja ke yang tempat sembako tersebut. Nah, untuk membuat tempat sembako itu kan membutuhkan ruang yang besar, biaya sewa bangunan, listrik, dan pegawai untuk yang kerja di sana pun juga kan banyak gitu. Dibandingkan dengan e-commerce. E-commerce kita hanya cukup mempunyai akun, mempunyai barang, udah. Nanti kita mengoperasionalkan semuanya itu bisa sendiri. Jadi gitu. Ya, kalau
terasa kurang gitu ya sendiri, kita bisa merekrut 1 orang 2 orang gitulah. Jadi masih hal wajar lah, biaya operasionalnya juga masih rendah dibanding kita harus membuka toko langsung di dunia nyata maksudnya. Kemudian yang selanjutnya adalah personalisasi. E-commerce memungkinkan bisnis untuk mengumpulkan data konsumen dan memberikan pengalaman belanja yang lebih personal, seperti rekomendasi produk yang relevan. Nah, jadi jika kita memasukkan keyword yang benar atau kita memasukkan kata kunci yang benar, misalkan kita mau mencari barang misalkan minyak. Nah, di dalam pencarian tersebut pasti akan direkomendasikan minyak apa yang kita butuhkan, minyak goreng, minyak telon atau apa, minyak apa gitu kan, minyak rambut atau apa. Itu pasti yang direkomendasikannya itu adalah barang-barang yang menyangkut dengan kata yang kita cari. Ya kan tadi carinya minyak, berarti ya mengandung kata-kata minyak, nama minyak itu pasti direkomendasikan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya itu efisiensi. Proses transaksi menjadi lebih efisien karena semua data tersimpan secara digital, memudahkan pengelola inventaris dan pemesanan. Nah, efisien di sini, jadi kita kan sebelum beli kita kan harus milih barang apa yang mau dibeli. Nah, jadi kita lebih efisien, kita lebih dapat mengetahui apakah di toko ini barangnya masih ada, apakah di toko ini ternyata barangnya sudah habis. Kita bisa lihat sendiri ketika kita mau mulai berbelanja. Nah, yang terakhir itu adalah akses informasi lebih mudah. Maksudnya, konsumen dapat dengan mudah membandingkan harga dan produk dari berbagai penjual sebelum membuat keputusan pembelian. Nah, ini nyambung dari tadi, kita sebelum beli kan kita pasti mengecek dulu dari beberapa toko kan. Misal di toko ini lagi ada promo 5%. Kemudian kita cari lagi di toko sebelah, ternyata promonya ada 10%. Nah, kita kan otomatis pemikiran kita kan mending kita beli di toko yang B yang dengan potongan harga 10%. Jadi gitu. Nah, sedangkan untuk kekurangan e-commerce sendiri yaitu keamanan transaksi. Nah, salah satu tantangan terbesar dalam e-commerce adalah keamanan data pribadi, informasi pembayaran konsumen, resiko penipuan dan kebocoran data selalu ada. Nah, maksudnya e-commerce adalah keamanan data pribadi. Nah, pas kita mau membeli kan kita harus mengisi data diri, mengisi alamat, mengisi nomor HP. Nah, itu kan termasuk ke dalam data pribadi ya. Nah, karena kan data pribadi itu kan termasuk ke dalam ranah yang sensitif. Karena bila terjadi kebocoran data, tersebar data pribadi kita, kan itu akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, begitu. Dan informasi pembayaran konsumen, resiko penipuan. Nah, penipuan. Jika ada yang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menggunakan data pribadi kita untuk menipu, kan itu lebih bahaya juga kan. Jadi kita kalau mau melakukan transaksi jual beli, kita harus mengenali dulu tokonya, atau kita di aplikasinya aman nggak, terpercaya nggak gitu. Kalau dirasa aman dan terpercaya, boleh kita lakukan itu, dan diusahakan yang telah di bawah naungan OJK. Oke. Selanjutnya itu tidak ada pengalaman belanja langsung. Nah, konsumen tidak dapat melihat dan merasakan produk secara langsung sebelum membeli. Ini bisa menjadi kendala, terutama untuk produk memerlukan penilaian fisik. Nah, kita membeli dari online kan kita hanya melihat dari gambar. Tidak mesti kita tahu barangnya bentuknya gimana, apakah mulus, apakah ada kerusakan, apakah lecet, kan kita tidak tahu. Itu bisa jadi kendala bagi kita, karena bisa jadi
pas dipoto bagus, pas datang kan nggak ada gitu. Misalkan ada lecet-lecet dikit, terus akan kita itu rugi kitanya kan. Kemudian yang selanjutnya biaya pengiriman. Nah, berhubung ini online, jadi setiap kita membeli barang pasti ada biaya pengiriman. Karena ini kan sistemnya kan ada yang COD, ada yang transfer. Maupun yang COD maupun transfer itu kan sama saja. Ada yang mengirimkan barang ke kita. Nah, jadi itu memerlukan biaya pengiriman. Kemudian yang selanjutnya itulah ketergantungan pada teknologi. Nah, keberhasilan e-commerce sangat bergantung pada ketersediaan internet dan perangkat yang memadai. Gangguan teknis dapat mengganggu proses transaksi. Nah, jadi kita ketergantungan nih pada HP, pada laptop. Jadi pembelian kita kan pasti memakai internet, jaringan internet. Nah, kita ini kan gangguan teknis dalam mengganggu proses transaksi. Jadi ada pun kendala ketika jaringan koneksi kita tidak bagus gitu kan, kita akan mengalami trouble, yaitu kendala dalam mentransaksi dalam pembayaran maupun dalam transaksi. Itu sering sekali terjadi dalam jual beli online itu. Dan yang terakhir itu adalah persaingan tinggi. Nah, pasar e-commerce sangat kompetitif sehingga bisnis perlu terus berinovasi untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Nah, jadi kan semakin kesini, jadi kan orang itu kan pada melek teknologi, pada tahu teknologi, jadi mereka memanfaatkannya dengan sangat baik untuk dalam penjualan ini. Jadi misalnya kita mau beli beras, kita cari beras. Nah, toko yang menjual beras itu gak cuman hanya 1-2, tapi banyak yang menjual berbagai beras tersebut. Ada berasnya dari merek apa, merek B, merek C, atau kan banyak sekali. Nah, di e-commerce ini ada terbagi ke tiga jenis ya. Yang pertama itu marketplace, yang kedua itu retail online, yang kedua spesialis produk. Nah, yang termasuk ke dalam marketplace itu ada Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Dan yang termasuk ke dalam retail online itu ada Bukalapak, JD.id. Kemudian yang termasuk ke spesialis produk itu ada Blibli dan Zalora. Nah, di Blibli ini kan menjual khusus, jadi spesialis produk ini khusus menjual alat-alat. Contohnya di Blibli kan khusus menjual produk elektronik. Sedangkan di Zalora itu khusus untuk penjualan fashion, bisa baju, kacamata, atau apa, aksesoris kayak gitu. Oke, selanjutnya itu adalah riset produk, riset keyword, dan tool riset produk. Nah, riset produk adalah fondasi utama dari bisnis online. Dengan melakukan riset yang tepat bisa membuat bisnis kita menjadi sukses. Nah, caranya pertama, menemukan produk yang sedang tren. Nah, jadi bila kita mau membuka toko online terutama ya, kita harus menemukan produk yang sedang tren. Jadi produk apa yang sedang hits di kalangan masyarakat? Apakah itu aksesoris, ataukah itu make up, atau itu parfum, atau apa gitu kan? Kita harus menemukan produk apa yang sedang dicari oleh masyarakat pengguna handphone tersebut. Kemudian yang kedua adalah menganalisis pesaing. Nah, menganalisis pesaing, misal kita udah dapat nih produknya parfum. Nah, untuk penjualan parfum di sini, bagaimana nih pesaingnya? Apakah pesaingnya sedikit? Apakah pesaingnya banyak? Kan itu kita harus meriset semuanya itu. Karena kalau pesaingnya itu lebih banyak kan kita lebih tinggi juga risiko kegagalan dalam pembuatan toko online tersebut. Kemudian selanjutnya itu menentukan harga yang kompetitif. Nah, setelah kita tahu pesaingnya ada ini aja nih, ada toko A, toko B, toko C. Nah, kita
tetap mau bersaing di sana. Nah, untuk caranya kita adalah menentukan harga yang kompetitif. Jadi harganya itu jangan terlalu mahal, jangan terlalu murah juga. Karena kalau terlalu mahal kan gak ada yang beli juga. Karena kan kita toko baru. Kemudian kalau kita terlalu murah juga, pasti itu akan diragukan kebagusan barang kita. Jadi kita menentukan harganya sesuai kualitas, kuantitas, dan kita bandingkan dengan pesaing-pesaing yang lain. Kita misalkan harganya jadi ada di tengah-tengah mereka lah gitu. Kemudian selanjutnya itulah membuat deskripsi yang menarik. Ini yang paling penting juga dalam pembuatan online, karena kita melihat barang itu kan dari deskripsinya dulu nih, dari judulnya. Kalau deskripsinya menarik, kita pasti akan mengklik foto tersebut. Misal kita mau mencari parfum, di deskripsinya tuh di toko A deskripsinya cuma parfum wangi tahan lama gitu doang, sedangkan di toko B ada parfum ini mengandung bau ini cocok untuk laki-laki atau apa gitu kan. Itu kan lebih menarik gitu, kita ini lebih tertarik lah pada kata-kata tersebut. Jadi kita akan mengklik toko tersebut, kemudian kita melihat dan kita bisa check out di toko tersebut gitu. Selanjutnya cara melakukan riset produk. Nah, jadi caranya yang pertama itu gunakan tools khusus. Ada banyak tools yang bisa membantu Anda seperti Google Keyword, Planner, Semrush, Ahrefs, dan Tokped. Nah, untuk tools ini nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada analisis marketplace. Telusuri kategori produk yang Anda minati di berbagai marketplace. Perhatikan produk terlaris, harga, dan ulasan pelanggan. Nah, jadi kita menganalisis marketnya dulu nih. Kita perhatikan produk apa yang sedang tren. Benar kan yang tadi? Sedang tren, yang sedang terlaris, yang sedang banyak dicari, yang sedang banyak dibeli gitu kan. Wah. Terus harganya juga tadi harus kompetitif. Kemudian ulasan pelanggan. Nah, ulasan pelanggan itu sangat penting karena itu yang mempengaruhi kepada toko kita. Apakah toko kita akan dipandang baik, pandang bagus, atau pandang buruk. Kemudian selanjutnya pantau tren. Nah, karena tren ini kan kita setiap harinya itu pasti berubah-ubah, berbeda-beda tren. Misal tren ini apa kan beda-beda. Jadi kita harus selalu update terus tren yang terkini. Kemudian analisis pesaing, dari tadi kan udah pesaing. Nah, kunjungi toko online pesaing Anda, lihat produk yang mereka jual dan bagaimana mereka memasarkan. Kemudian gunakan grup komunitas. Jadi bergabung dengan grup di media sosial atau forum online. Nah, untuk kita penjual baru, nah kita promosinya itu dari grup-grup komunitas ini. Jadi kita melakukan broadcast atau melakukan share lah ke grup ini. Nah, teman-teman, saya baru buka ini nih, yang jualnya ini. Karena di grup komunitas itu kan anggotanya banyak, jadi mereka walaupun gak nge-share juga kan di anggota grup tersebut cuman klik doang kan, itu juga udah lumayan memperkenalkan toko kita kepada halayak ramai gitu. Nah, kemudian itu riset keyword. Nah, kata kunci adalah kata atau frasa yang digunakan orang saat mencari produk atau layanan di mesin pencari. Dengan memiliki kata kunci yang tepat, produk Anda akan lebih mudah ditemukan oleh calon pembeli. Nah, jadi kata kunci ini atau keyword ini sangat penting dalam pembuatan produk atau pembuatan pasar online, karena misalkan kita ada nih customer mau beli parfum. Nah, bagaimana caranya
ketika dia melakukan parfum, jadi toko kita yang muncul lebih awal gitu dibanding toko-toko pesaing yang lainnya gitu. Cara melakukan riset kata kunci: yang pertama, buat daftar kata kunci mulai dengan kata kunci yang paling umum, lalu tambahkan variasi dan kata kunci long tail atau lebih spesifik. Nah, jadi gitu. Paling umum misalkan parfum nih, lalu tambahkan variasi dengan kata kunci long tail yang lebih spesifik. Nah, parfum kan umum ya, kita bisa tambahkan dengan parfum cowok, parfum cewek, atau parfum cowok tahan lama, kan gitu kan bisa, karena itu akan lebih menarik kepada customer. Kemudian gunakan tools itu nanti. Selanjutnya itu perhatikan volume pencairan. Pilih kata kunci yang memiliki volume pencairan tinggi namun pesaingnya tidak terlalu ketat. Maksudnya volume pencarian, maksudnya bukan pencairan ya, maaf, pencarian. Nah, jadi iya, misalkan kita tahu nih produk apa yang sedang dicari, pasti kan nanti misalnya cari barang ini kan keywordnya ini umumnya, terus barang ini keywordnya ini. Kita harus tahu dan kita harus memperhatikan kata-kata tersebut. Yang selanjutnya, analisis relevansi. Pastikan kata kunci yang Anda pilih relevan dengan produk Anda. Nah, misal kita jual parfum, cuman kita di kata kuncinya bukan parfum, malah apa gitu kan, pokoknya yang nyeleneh lah, yang enggak masuk akal dan jauh dari konteksnya gitu. Yang terakhir itu gunakan kata kunci di seluruh bagian produk, mulai dari judul, deskripsi hingga tag produk. Nah, jadi kata kunci ini tidak hanya digunakan di judul. Nah, kita harus menggunakan di judul, di deskripsi juga kita harus menggunakan kata kunci itu, dan di tag produk juga. Nah, yang terakhirnya adalah tool riset produk. Nah, yang pertama itu Google Keyword Planner. Nah, apa sih Google Keyword Planner kan? Ini adalah alat gratis dari Google yang membantu Anda menemukan ide kata kunci dan melihat volume pencariannya. Nah, jika Anda sudah pusing, jika kalian ya pusing nih kata-kata apa ya yang menyangkut dengan produk kita yang dapat menarik pelanggan gitu kan, kita bisa cari di Google Keyword Planner. Yang selanjutnya itu adalah Semars, alat lengkap untuk CEO, termasuk riset kata kunci, analisis kompetitor, dan backlink. Kemudian selanjutnya adalah Ahref, alat serupa dengan Semrush yang juga menawarkan fitur-fitur canggih untuk analisis backlink. Kemudian Tokped, alat khusus untuk riset produk di marketplace Indonesia seperti Shopee dan Tokopedia. Dan yang terakhir itu adalah toolsnya adalah Google Trend, alat untuk melihat tren pencarian kata kunci dari waktu ke waktu. Jadi kita riset nih tren hari ini apa, terus misalkan kan pasti beda nih besok trennya apa. Nah, kita bisa cari itu di Google Trend gitu. Nah, di poin ketiga itu adalah pembuatan akun. Nah, pembuatan akun marketplace. Nah, saya di sini menggunakan marketplace yaitu Shopee. Nah, langkah-langkahnya adalah pertama kita kan pasti unduh dulu dong aplikasinya, unduh dulu. Setelah diunduh di Google Play Store atau App Store, kemudian kita daftar sebagai penjual. Nah, setelah buka aplikasinya, terus pilih opsi untuk mendaftar sebagai penjual agar kita bisa langsung membuka toko di Shopee. Kemudian setelah mengklik daftar sebagai penjual, itu kita akan disuguhkan dengan atau disuruh untuk mengisi data diri kita. Nah, di situ kita harus mengisi lengkap formulir pendaftaran dengan data diri yang valid, nama lengkap, misalnya, terus nomor telepon, alamat email, kata sandi. Setelah itu kita verifikasi nomor telepon melalui kode OTP ya. Nanti setelah itu
kita baru untuk melengkapi profil toko. Nah, profil toko ini apa aja? Kita bisa membuat logo, namanya kita mau apa. Logonya juga penting karena ini menyangkut brand kita kan. Jadi logo itu penting lah. Kemudian kategori produk, kita mau jualnya fokusnya di mana? Apakah di aksesoris, di fashion, di elektronik, apa di mana gitu kan. Kemudian deskripsi toko. Nah, ini juga jangan disepelekan karena deskripsi toko ini sangat penting untuk mengabarkan toko kita. Jadi jangan asal-asalan harus mempunyai visi misi atau asal usulnya gimana. Deskripsi toko itu pokoknya penting banget. Nah, selanjutnya itu pembuatan akun di TikTok Seller. Nah, TikTok Seller ini mungkin mudah ya, karena kita tinggal mendownload yaitu aplikasi akses TikTok Seller Center. TikTok Seller Center kita download, kemudian kita masuk. Setelah download kan kita buka aplikasinya, kita terus pilih daftar menggunakan akun. Kalau mau mudah, kita mendaftarnya dengan akun TikTok. Kemudian pilih negara, domisili, pilih tipe bisnis. Kita bisnisnya mau di apa? Mau di pangan, sandang atau apa kan gitu. Kita banyak pilihan nanti. Kemudian kita verifikasi informasi. Nanti akan diminta seperti nama bisnis, alamat, nomor rekening bank. Nah, kalian masukkan aja. Misalkan nama bisnisnya apa. Itu bisa nama toko atau nama bisnis yang lain juga apa-apa. Kemudian alamat, terus nama rekening bank. Kemudian tautkan akun TikTok dengan akun TikTok Shop. Nah, kenapa harus ditautkan? Karena kalau tidak ditautkan, kita tidak akan mendapatkan fitur yang namanya itu keranjang kuning. Jadi kita harus mentautkan akun TikTok Anda dengan akun TikTok Shop agar muncul fitur keranjang kuning. Oke. Yang selanjutnya itulah upload produk. Nah, setelah kita membuat akun, kita kan pasti harus mengupload produk kan. Nah, yang pertama itu upload produk di marketplace. Yang pertama login ke akun penjual, buka aplikasi Shopee dan masuk ke akun penjual Anda. Kemudian ada menu nih, tambah produk atau produk baru. Nah, kita klik. Setelah kita klik, kita bisa menambahkan nama produknya dulu. Setelah nama produk, kita bisa menambahkan fotonya juga. Kemudian kategori apa? Produk ini kategorinya kemana nih? Ke fashion atau ke apa gitu. Kemudian varian. Misal kita menjual satu produk, cuman variannya banyak. Kita harus mencantumkan itu juga. Misalkan baju juga kan ada ukuran nih, ukuran warna. Nah, kita harus jelaskan itu juga. Kemudian harganya berapa, stoknya nih, stoknya itu misalkan ada 5 atau ada 10, kita cantumkan 10. Kemudian deskripsi, tulis deskripsi produk yang detail, informatif, dan menarik. Gunakan kata kunci yang relevan. Nah, deskripsinya itu harus menarik dan harus detail agar tidak ada pertanyaan ketika customer mau membeli barang kita, karena dengan melihat deskripsi aja sudah lengkap, sudah detail, kita sudah tahu lah. Kemudian atur pengiriman. Nah, jadi kita mau pengiriman pakai apa nih? JNT, JNE, atau yang lainnya. Kita bisa pilih, kemudian simpan. Udah, setelah itu udah. Jadi setelah upload itu udah muncul di toko kita. Nah, untuk yang selanjutnya itu upload produk di TikTok. Maaf ya, ini salah, TikTok. Nah, kita buka aplikasi TikTok Seller dulu. Setelah kita buka, sama aja kita cari tombol tambah produk atau buat produk baru.
hampir sama dengan tadi, nama produk, kategori, harga, stok, deskripsi, video atau gambar yang mau dimasukkan, terus atur pengiriman. Setelah semuanya diisi, baru simpan. Udah gitu. Nah, di poin yang terakhir ya, ini adalah pembuatan konten dan review konten. Nah, setelah kita upload produk kan, kita untuk mempromosikan barang itu kan harus dengan konten. Apalagi kan di TikTok, kita kan dengan konten-konten yang menarik dan menambahkan keranjang kuning kan, nanti yang nonton pasti apa nih, kita klik, nanti buka, ada yang menarik, ada yang emang lagi butuh kan, nanti bisa di check out gitu. Nah, pembuatan konten TikTok. Nah, yang pertama itu adalah kenali audiens dulu. Pahami siapa target pasar Anda, apa minat, gaya, dan bahasa yang mereka gunakan. Nah, TikTok kan yang menggunakannya itu rata-rata kan Gen Z, Gen apa kayak gitu kan. Enggak sih, pokoknya anak-anak muda lah. Gitu. Jadi kan kita juga harus bisa memposisikan diri kita di zaman mereka. Bahasa mereka gimana yang menarik, terus minatnya gimana, gayanya itu, tren-trennya apa gitu kan. Selanjutnya tren yang sedang viral di TikTok, apa trennya apa. Misalkan sekarang kan sound itu banyak yang apati kan gitu, kita pakai sound itu. Terus challenge apa, efek apa kan, itu banyak. Kemudian kreatif, buat konten yang unik dan menarik perhatian. Jangan takut untuk bereksperimen dan berbagai gaya. Nah, kita harus dalam pembuatan konten itu kreatif dan unik. Kalau unik itu akan menambah ketertarikan customer ketika melihat konten kita tuh, wah apa nih, penasaran ditonton sampai akhir. Walaupun akhirnya itu adalah jualan gitu, yang penting kan kita awalnya itu udah membuat yang nonton itu, viewers itu kan tertarik dulu tuh. Kemudian singkat dan padat, jangan terlalu lama juga, karena yang menggunakan TikTok itu pasti yang dilihat cuman awalnya doang, jarang ada yang melihat sampai akhir, tonton sampai akhir, itu jarang. Jadi kita harus jangan terlalu panjang lah durasi. Kemudian tampilkan produk, pastikan produk Anda terlihat jelas dan menarik dalam video. Nah, jadi soal kita videonya usahakan jangan blur, jangan gerak-gerak apa gitu, jangan, fotonya juga kan harus jernih kayak gitulah. Kemudian call to action, berikan ajakan yang jelas kepada penonton, misalnya klik link di bio untuk membeli, atau jangan lupa follow dan like ya gitu, atau jangan lupa ya klik keranjang kuning, cek keranjang kuning gitu. Karena itu adalah kata-kata yang dapat menarik penonton untuk. Nah, setelah itu menautkan keranjang kuning. Nah, tadi kan kalau udah ditautkan TikTok sama TikTok Shop, itu ada fitur keranjang kuning. Nah, ini cara menautkannya. TikTok Shop, pastikan Anda sudah memiliki akun TikTok Shop kan? Tadi sudah. Kemudian kita tinggal tambah tautan produk. Jadi kita kalau mau upload konten itu kan di bawahnya itu ada tambah produk atau tautkan produk. Nah, itu kita bisa masukkan produk-produk kita yang sudah diupload tadi. Kemudian letakkan tautan strategis, letakkan tautan produk di bagian yang mudah dilihat oleh penonton, misalnya di awal atau di akhir video. Itu bisa. Oke, kemudian gunakan fitur stiker. TikTok menyediakan stiker khusus untuk menandai produk yang sedang dipromosikan. Itu juga bisa. Itu tergantung kreativitas kita sih dalam pembuatan konten TikTok ini. Nah, contoh konten yang efektif ya menurut saya ya, itu adalah yang pertama itu unboxing. Jadi kita misalkan membuat konten nih, apa nih itu pusing kan, kita seolah-olah sedang unboxing apa gitu. Kita unboxing barang dan akhirnya kita itu menjual barang yang di unboxing tersebut, ataupun tutorial. Misalkan untuk tutorial menggunakan produk Anda, misalkan untuk maskeran apa
embody atau apa gitu kan, itu tutorial, bagusnya itu di tutorial. Terus apa before after, kita menggunakan misalkan cuci muka gitu kan, itu pasti menggunakan kontennya itu before after, jadi sebelum pemakaian dan sesudah pemakaiannya gimana. Kemudian testimoni atau humor itu kayak yang canda-canda dulu di awalnya, kemudian di akhirnya kita menjual produk, kita jualan gitu. Nah, yang penting itu adalah konsistensi dalam pembuatan konten. Posting konten secara teratur untuk menjaga engagement penonton. Ya, bisa jadi kita lebih bagus ya, bagusnya itu 1 hari 1 kali lah kalau bisa. Kalau enggak ya 2 hari sekali lah upload konten, agar jadi penonton tuh akan sekarang belum tertarik, mungkin besok-besok kalau lihat konten kita lagi bisa tertarik kan gitu. Kemudian interaksi, balas komentar dan pesan dari penonton untuk membangun hubungan yang baik. Nah, di konten kita kan nanti ada yang like, ada yang komen, ada yang share, ada yang nyimpan juga kan. Itu kalau ada yang komen-komen, kita balas-balasin, tapi jangan semua ya. Kita balas-balasin yang emang bertanya tentang produk kita. Kalau iseng-iseng cuman apa mak, ya gak usah juga, gak apa-apa sih. Yang selanjutnya adalah update tren. Nah, trennya kan pasti berbeda-beda nih, jadi kita harus selalu update dari hari ke hari, trennya apa, kita harus selalu update terkait itu. Nah, review konten di marketplace. Nah, review di sini adalah kita mereview apakah konten setelah diupload nih, konten kita kan, konten kita direview sama kita dulu nih, apakah jumlah penontonnya banyak, like-nya banyak, apa yang komennya juga banyak. Kita harus dilihat dari situ. Cuman di sini ada analisis metrik utama, tingkat keterlibatan. Nah, jadi banyak nggak ini yang menyukai, mengomentari atau membagikan produk kita. Kemudian jumlah tampilan. Nah, jadi berapa orang nih yang sering mengklik produk kita. Terus tingkat konversi, berapa banyak pengunjung yang melihat produk Anda. Kemudian ya kan, tadi kan jumlah tampilan itu cuman mengklik doang, nggak beli. Tingkat konversi, ada yang mengklik terus beli, berapa gitu. Posisi produk, di mana produk kita berada, apakah pas kita mencari keyword ini produk kita ada di atas, apa di tengah, apa masih di bawahan gitu. Kita harus mereview itu semua. Kemudian gunakan fitur analitik marketplace. Shopee memiliki fitur analitik yang cukup lengkap, mulai dari tampilan produk, klik hingga transaksi. Tuh. Kemudian ulasan. Nah, ulasan pelanggan. Yang pertama itu respon. Balas setiap ulasan. Jadi misalkan kan kita dia customer sudah membeli, pasti kan ada upload hasil pembelian kita. Terus ada yang itu diupload di ulasan kan. Nah, kita balas setiap itu, apakah itu ulasannya baik, tidak, apa yang kurang, apa yang gimana gitu kan. Kemudian ada perbaikan, gunakan ulasan negatif sebagai masukan untuk memperbaiki produk. Terus kemudian highlight, tampilkan ulasan positif untuk meningkatkan kepercayaan calon pembeli. Yang keempat itu bandingkan dengan produk lain. Produk serupa, bandingkan kinerja produk Anda dengan produk serupa jual di marketplace yang sama, atau produk kompetitor. Lihat bagaimana produk pesaing Anda berkinerja. Nah, jadi kita harus membandingkan antara produk serupa dan produk kompetitor. Produk serupa kita produk yang sama dengan kita, misalnya nih parfumnya sama kita sama toko sebelah. Kita harus bandingkan, melihat bahwa misalkan toko sebelah viewersnya bagus, terus yang beli juga banyak. Nah, apa yang kurang nih, apa yang harus ditambahkan, apa gak bisa banyak gitu ya yang beli kan. Kita harus review tersebut. Di TikTok juga hampir sama sih untuk review konten.
tahu tampilan video, berapa kali video Anda dilihat, like, comment, share. Saya klik profile, klik tautan, membalas. Itu hampir sama sih, hampir sama dengan tadi review ya di marketplace, sama aja sih seperti itu. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan ya, karena ini kita hanya sharing-sharing terkait e-commerce, dan mohon maaf nih bila ada kesalahan atau ke dalam penyampaian materinya itu kurang ngerti kalian ya. Mohon maaf karena saya juga lagi belajar. Nah, misal kan tadi cuman langkah-langkahnya doang nih dalam pembuatan akun. Barangkali nih kalau ada yang mau tutorial dari pembuatan akunnya langsung, misalkan di Shopee, di TikTok, yang masih bingung gitu, nanti saya akan bikinkan. Oke. See you next content. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.